面好きな湊に親は目が離せない。車回してきたぞ。行こ隼人、あとよろしくね。う。うん。本当はもっと遅く生まれてくるはずだったらしい湊は、小さく生まれたためか活発なイメージとは裏腹に小さい頃は病弱で、僕だけのものだもん。湊。触るな！ミコトが悪いんだ。いきなり来るから。お兄ちゃんが僕にだけくれたのに。大丈夫？ひどいこと言ってごめんね。ごめんなさい。これどうしてもくっつかない。いいよ。Selamat datang di zitanime.id, channel yang membahas alur cerita dan review singkat anime yang bakal jadi rekomendasi buat kamu. Kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita dari anime Yuzuki-san Chi no Yonkyodai. Anime yang santai ini adalah anime garapan studio Shuka yang tayang pada musim gugur 2023. Anime ini bergenre school, shoujo, dan slice of life. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja mari kita mulai. Anime ini bercerita tentang 4 bersaudara yang hidup bersama setelah kedua orang tuanya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Keempat bersaudara ini terdiri dari Yuzuki Hayato. Kakak tertua yang berumur 23 tahun ini berprofesi sebagai guru di salah satu SMA. Yang kedua, Yuzuki Mikoto. Kakak yang kalem ini berumur 13 tahun. Dia sekarang siswa kelas 1 SMP. Yang ketiga, Yuzuki Minato. Berkebalikan dengan Mikoto, Minato ialah kakak yang aktif. Dia sekarang berumur 12 tahun dan juga sama seperti Mikoto, keduanya sama-sama siswa kelas 1 SMP. Dan yang terakhir, Yuzuki Gakuto. Walaupun baru berusia 6 tahun, dia digambarkan sebagai anak yang paling berjiwa dewasa dibanding kakak-kakak lainnya. Walaupun keempat bersaudara ini hidup tanpa kedua orang tua mereka bisa saling mendukung satu sama lainnya. Cerita ini bermula di pagi hari. Mereka berempat sedang sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Hayato yang sedang mencuci piring itu diberitahu oleh Mikoto kalau cucian bajunya sudah selesai. Tetapi karena Hayato masih harus mencuci piring-piring kotornya, Mikoto bersedia membantunya. Di satu sisi, Minato juga berniat untuk membantu Hayato. Akan tetapi Hayato khawatir karena Minato belum begitu mahir dalam urusan menjemur pakaian. Alhasil, Hayato menyuruh Minato untuk melakukan hal lainnya, yaitu mengantarkan adik kecilnya Gakuto ke sekolah. Seperti biasanya, mereka selalu pergi ke sekolah bersama teman yang tinggal bertetangga di seberang rumahnya, Kirishima Waka, yang seumuran dengan Gakuto, dan Kirishima Uta yang juga seumuran dengan Minato. Minato dan Uta ini adalah teman yang sangat akrab. Saking akrabnya, terkadang mereka berdua sama-sama tidak mengerjakan PR-nya. Akhirnya, mereka biasa menyalin PR teman kelasnya, Nikaido. Mikoto tiba di sekolah lebih lambat dari biasanya. Dan lalu ia pun segera datang ke kelasnya Minato. Ternyata Mikoto membawakan seragam olahraganya Minato yang tertinggal karena masih dijemur. Minato pun akhirnya menyadari alasan yang membuat Mikoto datang terlambat. Itu bukan karena dia tidak ingin dibantu karena cucian yang begitu banyak, tetapi dia mengerikan seragam Minato yang tertinggal itu.
Hayato yang sedang berada di jam istirahat makan siang untuk guru-guru tiba-tiba ketiduran. Dia kelelahan karena harus membuat soal-soal ujian sampai tengah malam. Dan paginya juga Hayato perlu menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya. Karena hal itu, kedua teman gurunya itu pun turut prihatin dan bersedia membantu Hayato jika perlu bantuan. Di suatu malam, saat Hayato tertidur pulas di meja kerjanya, Minato yang terbangun di tengah malam itu pun menghampirinya dan sengaja mematikan alarm Hayato. Pada keesokan harinya, Hayato yang masih tertidur di meja kerjanya itu pun terbangun setelah menghirup bau gosong. Dia pun bergegas menuju ke dapur. Ternyata itu adalah perbuatan Minato yang mencoba untuk membantu Hayato menyiapkan sarapan pagi. Hayato pun memarahinya karena baginya itu masih terlalu dini bagi Minato untuk memasak. Minato yang kesal itu pun langsung bergegas untuk pergi ke sekolah lebih awal. Singkat cerita, Minato yang pulang dari sekolahnya itu berpas-pasan dengan Gakuto di jalan. Minato melihat Gakuto yang terus menatap poster festival kembang api. Minato menyadari kalau Gakuto kepengen banget pergi ke festival itu. Gakuto terakhir kali pergi ke festival ketika masih kecil, itu pun tidak terlalu berkesan baginya. Alhasil, mereka berdua berencana untuk pergi ke festival bersama tanpa sepengetahuan Hayato dan Mikoto. Pada malam harinya, Minato membuka celengan pribadi yang seadanya itu untuk berencana pergi ke festival bersama Gakuto. Keesokan harinya, Minato dan Gakuto berangkat menuju festival kembang api. Setibanya di festival, karena masih terlalu awal untuk jadwal kembang apinya, mereka pun mencoba untuk mengitari stand bazarnya. Mereka juga terpaksa untuk menghemat karena budgetnya yang pas-pasan. Minato secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang ayah dan anak. Itu juga membuat Minato kembali mengingat kenangannya bersama kedua orang tuanya, yang dulu pernah pergi bersama ke festival kembang api. Dan tanpa Minato sadari, dia pun kehilangan jejak Gakuto yang pergi entah kemana. Minato pun langsung bergegas mencari Gakuto. Di saat yang sama, Hayato baru sampai rumah. Keduanya pun segera menghampiri tetangganya itu untuk memanggil Minato dan Gakuto. Mereka juga sekalian mau memberikan oleh-oleh untuk tetangganya. Saat tiba di rumah tetangganya, ternyata baik Gakuto maupun Minato nggak ada di sana. Mikoto yang semalam mendengar mereka diam-diam merencanakan sesuatu itu pun menyadari kalau Mikoto dan Gakuto ternyata pergi ke festival kembang api. Hayato dan Mikoto pun langsung bergegas menuju festival itu juga. Di sisi lain, Minato masih terus mencari Gakuto yang belum ketemu. Beberapa saat kemudian, Hayato dan Mikoto yang lebih dulu menemui Gakuto pun langsung menemukan Minato yang sedang kesakitan karena terjatuh. Karena mereka semua sudah berada di festival, mereka pun memutuskan untuk melihat kembang api bersama setelah sekian lama. Setelah kejadian ini pun, Minato berusaha menjadi seorang yang lebih bisa diandalkan. 俺たち兄弟はどんなことがあってもずっと家族なんだから、4人で支え合って生きていこう。 Beberapa hari kemudian, di sekolah, Nikaido bertanya kepada Minato, kenapa sih dia nggak manggil Mikoto dengan sebutan kakak? Kata Nikaido, walaupun cuma beda 11 bulan, Mikoto tetaplah kakaknya Minato. Akan tetapi, Minato tetap kekeh untuk nggak memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu Uta pun datang untuk mengajak Nikaido dan Minato untuk makan siang bersama. Lagi-lagi, Minato lupa membawa bekalnya. Saat itu juga, Mikoto langsung datang ke kelas Minato untuk memberikan bekal yang tertinggal. Alhasil, mereka berempat makan siang bersama di taman sekolahnya. Saat Minato dan Uta bermain bola, Nikaido sebagai anak tunggal penasaran dengan apa sih itu persaudaraan. Dia nanya ke Mikoto, kenapa dia begitu baik ke Minato, padahal Minato selalu galak padanya. Terus juga dia nggak pernah manggil Mikoto dengan sebutan kakak. Lalu flashback ke masa kecilnya yang sebenarnya dulu Mikoto tuh nggak suka sama Minato. Bagi Mikoto, setelah kehadiran Minato, ibunya terlalu berfokus pada Minato yang suka berulah, sehingga Mikoto merasa terabaikan. Suatu hari, Mikoto ingin menunjukkan hasil tulisan pertamanya yang diberi nilai bagus gurunya itu kepada ibunya. Namun,
Karena Minato tiba-tiba sakit, akhirnya ibunya terpaksa harus mengurus Minato. Hayato yang saat itu melihat kertas yang dibawa Mikoto pun mengambilnya. Dan dia memuji Mikoto atas keberhasilan dalam tulisan pertamanya. Keesokan harinya, di sekolah, saat jam pelajaran menulis, ibu gurunya memuji Mikoto karena tulisannya yang bagus. Mikoto pun bertekad untuk memberitahu ibunya atas pencapaiannya. Namun, Minato yang saat itu iri atas pencapaian Mikoto, saat di rumah dia pun mencoret-coret karya tulisan Mikoto. Setelah itu mereka pun berkelahi. Mikoto yang dirinya didorong oleh Minato duluan, dia membalas dengan mendorong jatuh Minato sekuat tenaga. Naasnya, dorongannya membuat Minato terjatuh dengan benturan lemari. Alhasil, Minato pun menangis kejar dengan benjolan di mukanya. Ibunya pun langsung datang ke mereka berdua. Dan ibunya langsung memarahi Mikoto karena perbuatan itu. Hayato yang baru sampai rumah langsung menenangi Mikoto dan mencoba mengobati benjolan di kepalanya karena dia juga terjatuh saat berkelahi. Hayato juga memberikan hadiah kecil ke Mikoto agar bisa lebih tenang. Mikoto pun menerima hadiah itu dan berusaha merahasiakan dari Minato karena hadiah ini diberikan Hayato khusus untuknya. Beberapa hari setelahnya, Minato berulah lagi dengan merebut mainan itu. Dan secara tidak sengaja, mainan itu pun terjatuh dan rusak. Karena Mikoto sudah geram, akhirnya dia pun melontarkan kata-kata kasar ke Minato dan langsung kabur dari rumah. Hayato yang lagi di jalan pulang melihat Mikoto duduk termenung di ayunan taman. Hayato pun langsung bergegas menenangkan dan memberi semangat ke Mikoto. Menurut Hayato, Minato sebenarnya menyukai Mikoto. Dia hanya berusaha agar bisa menjadi seperti Mikoto. Setelah mendengar ucapan kakaknya, mereka berdua pun kembali ke rumah. Karena mendengar Minato yang tak enak badan, sebagai kakaknya yang ingin diandalkan, Mikoto pun bergegas ke kamarnya untuk mengeceknya. Akhirnya mereka berdua saling memaafkan atas kejadian tersebut. Semenjak hal itu, saat di sekolah, Mikoto pun gak segan untuk membantu Minato yang lagi belajar menulis juga. Alhasil, keduanya mendapatkan nilai yang baik, serta keduanya diberikan pujian dari ibunya atas pencapaian itu. Alasan kenapa Mikoto begitu baik ke Minato adalah karena Minato itu adiknya Mikoto. Baginya, semakin Minato galak padanya, Minato akan terlihat semakin imut bagi Mikoto. Mungkin itulah yang hanya bisa dirasakan oleh kakak beradik. そういうもんか。やっぱ一人っ子にはわかんねえ感覚だな。 Cerita bersambung ke Gakuto dan Waka yang bergegas pulang dari sekolahnya. Seperti biasanya, setiap pulang sekolah, Gakuto selalu mampir ke rumah Kirishima. Gakuto selalu mengobrol dan bermain papan dengan kakek Kojiro, kakeknya Waka dan Uta. Gak lama kemudian, Minato dan Uta pun pulang dari sekolahnya. Mereka langsung mengajak Gakuto dan Waka untuk bermain bola. Karena Waka sedang tidur, akhirnya hanya Minato dan Uta yang pergi bermain. Ada sedikit flashback kenapa keluarga Yuzuki bisa menjadi dekat dengan keluarga Kirishima. Hal ini bermula ketika kedua orang tua Yuzuki bersaudara itu belum lama meninggal. Saat itu Hayato yang masih kuliah harus pulang lebih awal, karena dia harus menunggu kepulangan Gakuto yang masih TK. Dengan alasan tertentu, Hayato tidak mau menitipkan Gakuto ke tempat penitipan anak sampai malam itu. Di saat yang sama, terlihat seorang kakek yang sedang di seberang rumahnya yang terus menatap datar mereka berdua. Pada malam harinya, ketika sedang makan malam bersama, hal itu pun juga dirasakan oleh Minato dan Mikoto. Mereka juga merasa sering ditatap oleh kakek yang ada di seberang rumahnya itu. Keesokan harinya, Gakuto yang baru pulang sekolah tidak melihat Hayato yang biasanya menunggu kepulangannya. Gakuto pun terpaksa menunggu kepulangan Hayato agar bisa masuk ke rumah. Di saat yang sama, ternyata Hayato ketiduran karena kelelahan saat jam makan siang sebelum kepulangannya itu. Inilah yang menyebabkan Hayato agak telat pulang ke rumah.
Saat Gakuto sedang duduk menunggu Hayato, kakek yang selalu menatap mereka di depan rumahnya itu tiba-tiba menawarkan Gakuto untuk mampir ke rumahnya sembari menunggu Hayato pulang. Singkat cerita, Gakuto pun berkenalan dengan kakek Kojiro yang sebenarnya telah lama ingin membantu keluarga Yuzuki. Mereka mengobrol bersama dan menonton film bersama dengan kakek Kojiro itu. Hayato yang terbangun petang hari itu pun segera pulang ke rumah karena khawatir dengan Gakuto. Kakek Kojiro juga menawarkan Hayato agar Gakuto bisa mampir ke rumahnya sambil menunggu kepulangan kakak-kakaknya. Sejak saat itu pula, Hayato yang mulai sibuk dengan magangnya akhirnya bisa sedikit tenang karena Gakuto bisa dititipkan ke tetangganya sembari menunggunya pulang. Beberapa hari kemudian juga, Saki, anaknya kakek Kojiro, juga Waka dan Uta, cucu dari kakek Kojiro ini tinggal bersamanya. Dan inilah yang membuat keluarga Yuzuki dan Kirishima menjadi lebih dekat. 俺は今の毎日がとても気に入っている。 Cerita berlanjut di akhir pekan. Setelah menitipkan pekerjaan rumahnya kepada adik-adiknya, Hayato bergegas untuk pergi ke acara reunian sekolahnya. Setiba di acara, Hayato pun bergabung dengan teman-temannya. Mereka bernostalgia bersama setelah lama tidak bertemu. Enggak lama setelah itu, topik pembicaraan perlahan berganti ke hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ketika Hayato menceritakan hal yang sedang dialaminya, teman-teman yang mendengarnya itu perlahan menjauhinya. Karena mereka mungkin merasa beban itu sangat berat, bahkan untuk menawarkan bantuan pada Hayato. Terlebih teman-teman ceweknya yang mengobrol di belakang Hayato terdengar merendahkannya. Hal itu membuat Hayato pulang lebih awal dari acara reuni tersebut. Di perjalanan pulang ke rumahnya, Hayato berpas-pasan dengan tetangganya, Saki, yang sedang berpatroli. Karena Saki melihat Hayato yang murung itu, Saki bergegas untuk mengajak Hayato untuk mengobrol bersama di kafe setelah pulang dari patroli. Saki pun mendengarkan curhatan Hayato tentang masa lalunya dengan cermat. Enggak lama setelah itu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan ketika Hayato masuk ke rumahnya, dia pun mendapat surprise dari adik-adiknya. Karena Hayato terlalu sibuk dengan urusan-urusannya, dia bahkan lupa tanggal ulang tahunnya. Mereka berempat itu pun merayakan ulang tahun Hayato bersama. Mereka juga memberikan hadiah kepada Hayato. Hayato mendapatkan satu celemek baru hingga kupon pijit dari Minato. Akhirnya, Hayato pun menyadari bahwa kebahagiaan dirinya itu ada di momen-momen bersama adik-adiknya seperti ini. そうですね、サキさん。これまでの苦労も悩みも全部吹き飛んでしまう。すべてがハッピーに変わる瞬間ってあるんですよね。 Di waktu sepulang sekolah, Minato kembali mengajak Uta untuk pergi ke goa di bukit belakang perumahannya. Kali ini mereka mengajak Mikoto dan berencana untuk membuat pangkalan rahasia di tempat tersebut. Namun saat masih mendiskusikan hal itu di sekolah, ada cowok yang datang mencari Uta. Dia lalu mengajaknya untuk berbicara di halaman sekolah. Menurut Nikaido, orang itu mungkin sedang nembak Uta. Kata dia, Uta itu cantik dan populer, hal seperti itu mungkin aja terjadi. Singkat cerita, Uta kembali ke mereka dan bilang kalau dia itu nerima cintanya si cowok itu. Uta merasa senang karena ada orang yang bilang menyukainya katanya. Begitu pula Minato. Dia merasa kagum karena sahabatnya sudah memiliki pacar. Yang menurut Minato, Uta sudah seperti orang dewasa. Karena hal itu, rencana yang tadinya buat pangkalan rahasia malah ganti jadi rencana persiapan kencannya Uta. Mereka berdua bareng sama Gakuto dan Waka pun langsung menuju Uta milah-milah pakaian buat kencannya.
Gakuto nyaranin untuk minta pendapat dari yang punya pengalaman. Minato mutusin buat nanya Hayato tentang pakaian wanita yang disukai cowok pas kencan. Setelah ngobrol lewat telepon, akhirnya Minato dan Uta pun bisa memilih pakaian sesuai referensi Hayato. Pada malam harinya, Minato baru sadar kalau Uta udah punya pacar, berarti dia nggak bakal bisa main terus barengnya. Akhirnya Minato overthinking, dia nggak mau makan dan akhirnya jatuh sakit. Keesokan harinya, karena Minato masih demam, dia nggak ke sekolah. Pada saat jam pulang sekolah, Uta nitip buah-buahan dari bekalnya itu ke Mikoto buat si Minato. Minato yang masih sakit itu masih kepikiran gimana kalau nantinya nggak bisa main bareng lagi sama Uta. Minato juga ingat di saat dia sama saudara-saudaranya bertemu untuk menyapa Uta yang baru pindah untuk tinggal bersama kakek Kojiro. Beberapa hari kemudian, di akhir pekan, Minato mengajak Nikaido dan Mikoto untuk merusak kencannya Uta. Selama itu, mereka terus membuntutinya. Singkat cerita, rencana untuk merusak kencannya berjalan nihil. Lalu Minato kembali ke rumah dengan wajah yang sangat murung. Keesokan harinya, saat di sekolah, Uta terlihat agak aneh dan menjadi lebih pendiam. Minato pun mencoba berinteraksi seperti biasanya. Dia mengajak Uta untuk melanjutkan pintu pangkalan rahasia yang belum selesai itu. Akan tetapi, Uta menolak ajakan Minato. Akhirnya, Minato pun pergi ke bukit sendirian. Di sana, Minato hanya galau dan terus kepikiran kalau mungkin memang Uta yang udah punya pacar itu gak mungkin bisa bermain bersamanya lagi. Sejak saat itu, ketika di sekolah, keduanya baik Minato maupun Uta menjadi jarang berinteraksi. Sampai suatu ketika, Minato sedang menuju ke bukit itu, dia melihat Uta yang berdiri dengan tatapan kosong di ujung bukit. Singkat cerita, Uta merasa kalau dirinya itu seolah dibatasi dan tidak bisa bebas ketika berpacaran. Bagi Minato, ketika sedang menyukai seseorang, dia harusnya menyukai apa adanya. Dia tidak bisa mengekang orang lain sesuai standar pribadinya. Mendengar hal itu, Uta pun seolah menemukan jawabannya kenapa dia menjadi seperti sekarang ini. Akhirnya, mereka berdua bisa kembali ceria seperti sebelumnya. Setelah itu, Uta memutuskan pacarnya itu dan kembali bermain bersama teman-teman lainnya. Ada sedikit flashback tentang kedekatan Minato dan Uta pertama kalinya. Pada musim panas, setelah orang tua Yuzuki bersaudara itu meninggal, mereka masih merasa kesepian setelah ditinggal keduanya. Saat itu juga mereka dapat kabar kalau ada dua anak yang baru pindah di seberang rumahnya, dan mereka berencana untuk mengunjunginya besok. Keesokan paginya, mereka berkunjung ke rumah tetangganya itu. Mereka yang sudah dekat dengan kakek Kojiro ini berkenalan dengan Saki, anak kakek Kojiro, dan juga Uta dan Waka. Sejak saat itulah Minato tertarik untuk berteman dengan Uta. Akan tetapi Uta sendiri nggak ingin memiliki teman. Di satu sisi, Gakuto dan Waka sudah menjadi teman bermain. Berhari-hari Minato mengajak Uta untuk bermain bersama tetapi selalu ditolak olehnya. Di suatu pagi, Saki diundang Hayato untuk mengobrol dan makan biskuit buatannya di rumah. Saat itu Saki bercerita alasan pindah ke rumah kakeknya. Karena Uta belum mengetahui kebenarannya, dia awalnya membenci ibunya. Minato yang saat itu mendengarnya langsung pergi keluar untuk mencari Uta. Intinya, Uta sadar kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mendengar orang lain dulu. Uta juga bertekad untuk ngobrol baik-baik dengan ibunya.
Setelah tahu kebenarannya, akhirnya Uta kembali lebih ceria. Keesokan harinya, saat libur musim panas telah berakhir, Minato dan Uta sama-sama berangkat ke sekolah. Sejak saat itulah Minato bisa begitu dekat dengan Uta. Cerita bersambung di malam hari. Seperti biasa, mereka sedang makan malam bersama. Entah kenapa, Gakuto terlihat tidak begitu senang. Kayaknya Gakuto punya rahasia sendiri yang tidak diketahui kakak-kakaknya. Ternyata beberapa saat sebelum itu di sekolah, ada pemberitahuan yang mengharuskan wali murid melakukan kunjungan pembelajaran. Gakuto mengkhawatirkan hal itu mengganggu aktivitas kakaknya, khususnya Hayato. Saat Gakuto sedang memberitahu Waka rencana kalau nggak bakal ngasih info itu ke Hayato, kakek Kojiro mendengarnya. Dan dia juga mengusulkan agar dirinya aja yang datang menggantikan Hayato dan Saki yang sedang sibuk bekerja. Dengan begitu, mereka bertiga sepakat untuk merahasiakannya. Di satu sisi, ternyata Minato dan Uta nggak sengaja mendengar rapat rahasia mereka bertiga itu. Minato yang menurutnya itu adalah yang sangat berharga dengan kedatangan wali murid, dia berharap Gakuto juga merasakan hal itu. Di hari yang sama, saat Gakuto dan Mikoto sedang mandi bareng, Minato diam-diam ke kamar Gakuto untuk mencari pemberitahuan itu. Keesokan harinya, Minato memberitahu Uta kalau dia akan bolos saat kunjungan pembelajaran berlangsung. Uta pun mau bantu Minato agar bisa bolos di jam ketiga dengan memberitahu gurunya kalau Minato lagi gak enak badan. Di malam harinya, karena mereka berdua memikirkan hal itu, mereka juga jadi gak nafsu makan. Hari kunjungan pembelajaran tiba. Minato diam-diam pergi bolos sekolah untuk datang ke sekolahnya Gakuto. Rencana itu pun ketahuan Mikoto saat Minato mencoba bolos. Akhirnya, mereka berdua sama-sama pergi ke kunjungan sekolahnya Gakuto. Di sisi lain, Hayato diberitahu oleh guru lainnya kalau Minato dan Mikoto tidak ada di kelasnya. Hayato juga diberi kabar kalau ternyata di SD Gakuto ada kunjungan pembelajaran. Akhirnya, Hayato juga menyusul ke sana. Gakuto yang sedang berada di kelas itu pun kaget dengan kehadiran kakak-kakaknya. Tapi dengan itu Gakuto senang karena kakak-kakaknya bisa hadir ngelihat pembelajarannya. Saat pulang ke rumah, Gakuto nangis karena membuat orang di sekitarnya kena masalah. Rekan guru Hayato yang mengantarkan Uta kembali ke rumahnya itu kasih tahu kalau dia bisa mengandalkan Hayato karena mereka juga siap membantu Hayato. Arigato, Nisan tachi. Beberapa hari kemudian, Mikoto, Minato, Gakuto, Uta, dan Waka bersama-sama pulang dari sekolah. Gak kayak biasanya, Uta terlihat sangat ceria sampai nyanyi-nyanyi. Ternyata Uta dan keluarganya akan berliburan ke hotel akhir pekan nanti. Keesokan paginya, Minato, Mikoto, dan Gakuto menyadari tumben-tumbenan Hayato belum menyiapkan sarapan. Mereka bertiga itu langsung ke kamar Hayato dan ternyata Hayato demam. Minato pun menyuruhnya agar tetap beristirahat. Di saat yang sama, keluarga Kirishima juga segera pergi berlibur. Saki nanya kenapa gak ada Hayato. Karena Minato gak ingin mengganggu Uta dan Waka yang kepengen banget liburan. Alhasil dia ngomong kalau Hayato lagi di kamar mandi. Setelah keluarga Kirishima pergi, mereka bertiga sepakat untuk menjaga Hayato yang sedang sakit. Mereka nyiapin sarapan juga buat Hayato. Hayato yang kekeh pengen tetap melakukan pekerjaan rumah itu gak diizinin sama adik-adiknya. Mereka bertiga mulai membagi tugas untuk pekerjaan rumahnya. Mikoto dan Gakuto kerjain pekerjaan rumah, sedangkan Minato mengantarkan Hayato ke rumah sakit.
Saat Minato dan Hayato tiba di rumah sakit, mereka ambil nomor antrian dan langsung bergegas ke ruang kontrolnya. Minato pun mencatat hal-hal yang perlu diperhatikan Hayato sesuai anjuran dokter. Saat itu Hayato pun langsung beristirahat. Dan mereka bertiga pergi ke minimarket buat beli makan malam mereka. Ketiganya berpikir harusnya besok si Hayato bakalan sembuh. Tapi keesokan harinya, Hayato masih tetap terbaring lemah di kasurnya. Suhu tubuhnya juga terus meningkat. Mereka bertiga sangat khawatir pada Hayato. Sampai sore hari, karena demam Hayato nggak turun-turun, Minato terpaksa mengabari dan minta bantuan ke keluarga Kirishima yang lagi berlibur. Saat tiba dari liburan, Saki bergegas membawa Hayato untuk mencari dokter yang masih buka di sore hari. Mikoto, Minato, dan Gakuto menunggu kembalinya Hayato di rumah Kirishima. Gak lama setelah itu, mereka berdua kembali. Hayato kelihatan udah agak mendingan setelah diinfus. Akhirnya, Saki memutuskan untuk tidur di rumah Yuzuki sembari menjaga Hayato. Hayato terkena demam yang bisa menular itu selama 5 hari. Mikoto juga tertular demam dan sembuh dalam 1 hari. Dan Saki yang menjaganya juga tertular selama semingguan. Setelah itu akhirnya mereka semua bisa kembali sehat dan beraktivitas kayak biasanya. Cerita bersambung tentang keseharian 4 bersaudara ini. Saat itu mereka sedang mengobrol bersama di sofa. Gakuto mendapatkan catatan buku harian dari sekolahnya. Tapi dia nggak tahu apa yang perlu dicatat di sana. Karena baginya kehidupannya kayak biasa aja. Bagi Mikoto dan Minato, buku harian itu nggak cuma bisa dicatat saat kejadian hari tertentu saja. Tapi penulis juga bisa menulis pemikiran pribadi sesuai perasaan dan suasana hatinya. Seolah-olah sedang mengobrol dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, Hayato merasa bersalah karena gak pernah bawa adik-adiknya buat pergi main. Alhasil keesokan harinya, Hayato memutuskan untuk pulang lebih awal untuk memasak makanan kesukaan Gakuto. Mereka pun makan malam bersama sesuai requestan Gakuto. Pada keesokan harinya, Minato dapat nilai merah di ujiannya. Mikoto sedang mencoba mengajarkan Minato. Awalnya Minato nggak mau, tapi karena Hayato yang tegas dalam urusan belajar itu memarahi Minato. Akhirnya Minato dan Mikoto belajar bersama. Hari silih berganti. Gakuto nanya ke Hayato tentang perasaannya saat pertama kali punya adik. Bagi Hayato, ketika Mikoto lahir, dia sangat senang. Namun karena jarak umur dia ke Minato terlalu jauh, Hayato mikir dia serasa kayak kakek yang punya cucu. Setelah itu, intinya, pandangan Minato ke Gakuto kurang lebih sama kayak pandangan Mikoto ke Minato. Gakuto pun menyimpulkan kalau pandangan seorang kakak ke adiknya itu berbeda-beda. Besok harinya, mereka berencana untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya. Biasanya mereka melakukan ziarah ini sebulan sekali. Gak lama kemudian, langit kembali mulai cerah. Lalu mereka pun berencana untuk beli bento dan piknik di alun-alun. Gakuto berpikir mungkin di mata orang lain mereka akan terlihat kasihan karena gak punya orang tua. Akan tetapi hal itu salah. Dengan bersama kakak-kakaknya, dia bisa merasa bahagia setiap harinya, walau tanpa orang tua. Itulah tadi alur cerita dari anime santai Yuzuki-san Chi no Yonkyodai yang pastinya seru buat kalian ikuti. Kalau suka sama konten kayak gini, langsung aja like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan cerita anime lainnya di zitanime.id.
Sampai jumpa di video berikutnya.